Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jalannya tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil ini saya merenungkan bahwa setelah Yesus wafat, murid-muridnya kembali ke rutinitas mereka seperti sedia kala. Simon kembali menjadi nelayan. Dan setelah bekerja keras, Simon dan kawan-kawan tidak menangkap apapun. Maka ketika Yesus datang dan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Dalam permenungan saya, Yesus tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa. Yesus tahu bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Dan Yesus tidak membiarkan mereka. Dia berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Maka yakin dan percaya Bapak Ibu, seberat apapun pergumulan hidupmu, tebarkan jalan, terus berbuat baik, maka engkau akan memperoleh bagi dirimu dan keluargamu. Kita tidak boleh patah semangat, tapi terus berjuang memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dikatakan tadi, dia menampakkan diri kepada para murid untuk ketiga kalinya. Dia tidak membiarkan seorang pun menderita. Dia tidak mau membiarkan seorang pun kecewa atau putus asa atau larut dalam kesedihan. Dia bawa sukacita. Dia membuka mata mereka. Akhirnya mereka menyadari akan kehadirannya.
Mari. Pertanyaannya, apakah kita sungguh menyadari akan kehadiran Tuhan? Kadang kita dibutakan oleh kesibukan, kekecewaan, penderitaan. Tuhan sungguh sudah ada hadir. Mari kita buka mata kita untuk melihat kebangkitan Tuhan yang selalu menemani perjalanan hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi pasangan suami istri dimanapun mereka berada. Dampingilah mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari perbuatan yang melukai satu sama lain. Berkati mereka dengan berkat berlimpah. Biarlah mereka sebagai suami istri saling memberkati dengan doa-doa mereka dalam kehidupan mereka. Semoga kehadiran mereka menjadi tanda kehadiran-Mu, kesetiaan mereka menjadi tanda kehadiran kesetiaan-Mu di bumi ini. Berkatilah suami istri yang sedang punya pergumulan berat. Biarlah mereka saling mengampuni, saling memahami, dan akhirnya saling memberkati juga. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.